Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membagikan resep PMP ikan tenggiri yang sangat enak. Dari satu resep bisa jadi 3 macam PMP. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya adalah 500 gram ikan tenggiri yang sudah saya ambil bagian dagingnya saja, 300 gram tepung tapioka, ini saya pakai merek Capatani ya guys, 200 ml air es, 100 gram putih telur, 50 gram minyak sayur, 3 sendok teh garam, dan 2 sendok teh micin. Supaya lebih mudah dan praktis, saya akan membuat PMP ini menggunakan food processor Philips HR7310 ya guys. Masukkan daging ikannya terlebih dahulu. Terus masukkan putih telur dan minyak sayur. Kemudian nyalakan food processornya. Terus masukkan air esnya secara bertahap. Maaf ya guys, di saat saya memasukkan airnya ternyata videonya terpotong, jadi sedikit agak kurang jelas. Terakhir barulah masukkan micin dan garamnya. Kenapa garam dan micinnya dimasukkan terakhir? Supaya adonannya tidak mengental terlebih dahulu ya guys. Setelah tercampur merata, matikan food processornya dan akan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lihat guys, ini tekstur tampilan adonannya. Ini saya pindahkan adonannya ke dalam wadah yang lebih besar ya guys. Setelah itu masukkan tepung tapiokanya. Terus aduk-aduk adonannya. Ini saya mengaduknya pakai centong nasi ya guys. Boleh juga menggunakan spatula supaya tangan kita tidak belepotan. Nah, lihat guys, tepung tapiokanya sudah tercampur merata. Ini adonannya sudah selesai ya guys, dan akan kita bentuk PMP-nya. Yang pertama saya akan membuat PMP keriting ya guys. Ini saya cetak menggunakan plastik piping bag ya guys. Jika ada pirikan ikan kuningan, boleh menggunakan itu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan plastik ini loh guys daripada pirikan ikan, karena lebih mudah menggunakannya. Setelah adonannya dimasukkan ke dalam plastik, jangan lupa ujungnya digunting ya guys. Guntingnya cukup sedikit saja ya. Untuk wadah mencetak PMP keritingnya, gunakan mangkok kecil seperti ini ya. Kemudian didihkan air secukupnya, terus kecilkan api kompornya, dan saya akan mulai mencetak PMP keritingnya. Pertama-tama saya akan mengambil sedikit air panas ke dalam mangkok cetakan. Ini tujuannya supaya di saat kita mencetak PMP-nya, adonannya tidak lengket di mangkok. Lihat guys, seperti ini ya caranya. Terus digoyang-goyangkan seperti ini supaya tampilannya cantik dan rapi. Lalu masukkan ke dalam air rebusan. Boleh menggunakan minyak sayur ya guys untuk mengoles mangkuknya supaya tidak lengket. Tapi itu agak sedikit ribet. Saya lebih suka menggunakan air panas dari rebusan ini karena lebih praktis dan lebih cepat. Seperti ini ya guys cara mencetak pempek keritingnya. Tara, pempek keritingnya sudah selesai dicetak. Dan jangan lupa diaduk-aduk ya guys. Setelah mengapung itu tandanya sudah masak dan siap untuk diangkat.
Yang kedua, saya akan membuat pempek telur kecil. Ini saya akan menyiapkan 3 buah kuning telur, terus tambahkan sedikit garam, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan untuk adonannya akan saya timbang terlebih dahulu seberat 100 gram. Jangan lupa siapkan sedikit tepung tapioka untuk baluran ya guys, supaya tangan kita tidak lengket. Ini tepung tapiokanya akan saya taburkan di atas talenan dan juga di tangan saya ya guys, supaya nanti adonannya tidak lengket. Setelah itu ambil adonan pempek yang sudah saya timbang tadi, terus bentuk bulat seperti ini menggunakan tangan. Lalu bikin adonan pempeknya berbentuk lenjer. Setelah rapi berbentuk pempek lenjer, potong menjadi 4 bagian sama rata. Terus ambil 1 potongan adonan kecil, lalu kita bentuk lubang menggunakan jari seperti ini, supaya untuk menaruh telur kuning pempek telurnya. Terus tutup seperti ini supaya tidak bocor, dan rapikan supaya cantik. Terus masukkan ke dalam air rebusan. Terus bikin lagi pempek telurnya dengan cara yang sama hingga semuanya selesai. Setelah selesai dibentuk, jangan lupa pempeknya diaduk-aduk ya guys, supaya masaknya merata. Jika pempeknya sudah mengapung, itu tandanya sudah masak. Terus angkat lalu tiriskan. Dan yang ketiga, saya akan membuat pempek lenjer. Caranya hampir sama dengan saya membuat pempek telur sebelumnya. Ini bedanya nggak ada isiannya, hanya bentuknya panjang-panjang saja dan tidak dipotong. Setelah bentuknya sudah rapi, baru masukkan ke dalam air rebusan. Dan lakukan berulang hingga semuanya selesai. Dan jangan lupa diaduk-aduk lagi ya guys, supaya masaknya merata. Jika sudah mengapung, itu tandanya sudah masak. Angkat pempeknya lalu tiriskan. Tara, pempeknya sudah masak semua. Lumayan banyak ya guys hasilnya. Untuk pempek lenjer akan saya potong menjadi 2 bagian supaya tampilannya lebih cantik. Setelah dingin, pempeknya akan saya goreng lagi ya guys, supaya rasanya lebih enak dan nikmat. Ini pempeknya saya goreng secukupnya saja ya guys, dan sisanya akan saya simpan di dalam freezer. Setelah agak kekuningan, jangan lupa dibalik. Pempek ini merupakan salah satu menu favorit keluarga saya loh guys. Dan saya bikinnya hampir tiap minggu. Dan selain untuk cemilan keluarga, saya juga terima orderan buat acara-acara seperti lebaran ataupun acara lainnya. Setelah agak kekuningan, angkat pempeknya lalu tiriskan dan siap untuk kita hidangkan.
Tara, pempek ikan tenggiri ala dapur Mama Mimi sudah siap untuk dinikmati. Mari kita coba. Bismillah. Ikannya benar-benar berasa sekali loh guys. Mantul, enak, nyaman kata orang Bangka. Ini saya coba lagi ya. Lenjernya tambahkan sedikit mentimun supaya makin sedap. Pokoknya benar-benar juara resepnya. Gimana guys? Mudah kan buatnya? Bagi yang baru mengikuti channel YouTube Dapur Mama Mimi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan notifikasinya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.